Bursa nama bakal calon wakil presiden kini lebih hangat diperbincangkan publik pasca nama-nama dari Baca Pres semakin mengkerucut pada 3 nama saja. Lalu di manakah titik penentunya nanti akan bisa memunculkan satu nama? Kriteriakah dari sang cawapres atau kemudian disesuaikan dengan kebutuhan menutup celah elektoral bagi sang capres? Kami akan menganalisanya bersama dengan peneliti dari Populi Center, Hartanto Rosojati. Mas Hanto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, ini Populi Center mengeluarkan top of mind begitu. Kami ingin kemudian menggunakan perspektif cawapres terlebih dahulu untuk kita melihat mana yang lebih cocok dari kriteria maupun kebutuhan elektoral begitu. Nah, paling tidak kalau kita lihat yang paling baru adalah nama RK begitu, disinggung sebagai nama bacawa pres dari Ganjar kemarin oleh PDIP begitu. Tapi bagaimana kalau kita melihat sebarannya, paling nggak ini kami rangkum 10 besar dari data Anda begitu. Memang paling tinggi adalah Sandi dan ini kemudian menjadi potensial bagi semua capres kah? Ya, kalau kita lihat data Populi Center sebenarnya memang kalau dari top of mind Sandi memang unggul dibandingkan beberapa kandidat yang lain. Kita bisa melihat bahwa Sandi 9,8, kemudian juga RK juga 7,5 dan kemudian juga ada Erik dengan 5,9. Cuman ketika kita membuat simulasi dengan pertanyaan semi terbuka, itu ada sedikit pergeseran bahwa nama RK itu kemudian menjadi tokoh cawapres yang cukup potensial. Semi terbuka itu berapa nama? Semi terbuka itu ada 10 nama, kemudian juga ada pertanyaan terbuka juga. Itu kita analisa, memang RK itu mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi. Seberapa jauh kemudian dari angka 7,5 ini dibandingkan dengan 9,8 dari Sandi? Kalau kita perbandingkan 3 nama yang kemudian kita simulasi antara Sandi, kemudian juga RK, kemudian juga Erick Thohir, itu kalau kita lihat RK itu unggul sekitar 21,9%. Kemudian juga di bawahnya juga ada Sandi sekitar 13%, kemudian juga di bawahnya juga ada Erick Thohir. Sekitar 10%. 10% ya. Jadi artinya ketika 10 nama ini terbuka, ternyata semi tertutup adalah yang paling tinggi Ridwan Kamil. Saya ingin melihat bagaimana soal kriteria dan kekuatan masing-masing. Paling tidak kita lihat ada 2 menteri di sini dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar begitu, tapi kemudian kalau kita lihat Ridwan Kamil dianggap bisa menguasai Jawa Barat dan menambah potensi elektoral bagi sang capres. Apakah itu menjadi pertimbangan akhirnya 21 ini akan menjadi angka yang besar? Ya, jadi kalau kita lihat kenapa 3 nama orang ini muncul di 3 teratas bakal calon wakil presiden, kita melihat tingkat akseptabilitasnya. Kita menanyakan beberapa tingkat akseptabilitas melalui kriteria kemampuan. Kalau dari 10 kriteria, ternyata memang nama RK itu unggul di 7 kriteria. Yang diantaranya adalah dianggap pemimpin yang bisa mampu memimpin, kemudian juga dianggap pemimpin yang bisa belusuan dan segala macamnya. Sedangkan Sandi itu hanya unggul di 1 kriteria, yakni pemimpin yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja. Dan mungkin itu juga beririsan dengan track record juga Sandi, bahwa dulu di Jakarta dia memiliki program OKOC dan sampai saat ini itu melekat ke Sandiaga Uno. Sedangkan Erick Thohir, bukankah soal lapangan kerja itu mungkin sedikit berdekatan begitu ya, citra itu? Tapi kalau dari persepsi masyarakat ternyata terkait dengan siapa tokoh yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja, itu lebih condong ke Sandiaga Uno. Sedangkan Erick Thohir itu dianggap tokoh yang bisa menjaga hubungan dengan luar negeri. Nah, yang menarik adalah jika kita membahas soal capres begitu ya, disebut kebutuhannya adalah soal Islam begitu, masyarakat Islam dari kalangan hijau begitu. Nah, di mana posisi tiga orang ini? Apakah bisa memenuhi soal Islam dan karakteristik hijau ini tadi? Ya, kalau kita lihat 3 nama ini, memang kecenderungannya kalau basis pemilih Islam tentu sekarang ada di posisinya Sandi dan Ridwan Kamil sebenarnya. Bukan Erik ya? Ya, belum. Kalau kita lihat hitung-hitungan elektoralnya, sekarang Sandi sudah menjadi anggota dari P3. Dan kemungkinan besar kalau itu juga bisa menjadi pendulang suara untuk, misal kalau kita ngomongin Ganjar, dia bisa mendulang suara Ganjar. Karena basis pemilihnya agak sedikit berbeda. Ganjar yang lebih diidentikan sebagai tokoh nasionalis, kemudian juga Sandi yang sudah bergerak ke P3 dianggap sebagai
kelompok basis Islam. Oke, tapi Erik di mana? Kemudian kalau kita lihat, kemudian dia anggota Banser, kemarin ketua panitia 1 Abad NU, begitu. Bukankah itu lebih dekat misalkan dibandingkan dengan nama Ridwan Kamil? Oke, kalau Erik sendiri sebenarnya juga mempunyai potensi untuk bisa digabungkan ke Prabowo ataupun juga ke Ganjar Pranowo. Oke. Karena kalau kita lihat memang tren rekornya dari data yang kami miliki, memang suara Erik ini juga cukup mengalami peningkatan dari sisi elektabilitas. Kalau kita analisa memang itu terkait dengan prestasi yang selama ini diperoleh oleh Erick Thohir. Dan kecenderungannya kemungkinan besar kan juga Erick Thohir ini bisa dipasangkan ke kedua calon antara Prabowo kemudian juga Ganjar Pranowo yang saat ini masih dinamis karena proposal itu juga belum disetujui oleh masing-masing ini. Oke, tapi artinya ketiga cawapres ini, bakal cawapres ini maksud Anda bisa disodorkan pada siapapun atau hanya 2 nama Prabowo dan Ganjar? Nah, kalau kita melakukan tabulasi silang berdasarkan beberapa data yang kami miliki, sebenarnya yang bisa di-combine untuk beberapa capres itu Sandi bisa dikombinkan ke 3 orang, kemudian juga RK itu juga bisa disandingkan ke 3 orang, kecuali Erick Thohir. Erick Thohir itu cenderung lebih diidentikan kepada Prabowo, kemudian juga ke Ganjar. Hanya 2 begitu Hanya ya? 2. Oke, kalau begitu kita tahan. Kita akan coba ke slide berikutnya karena kami juga menyiapkan hasil tetap dari Anda begitu Populi Center bahwa saat ini Ganjar ada di angka 35,8, kemudian Prabowo 33,4 dan juga Anies Baswedan 23,2. Anda tadi mengatakan paling tidak 2 tokoh Sandi dan juga Ridwan Kamil adalah bisa di 3 calon. Tapi hanya Erick Thohir yang hanya di 2 calon. Betul. Bagaimana kemudian jika kita cocokkan dengan data ini? Ya, kalau kita lihat memang kalau kita bicara capres memang sudah mengerucut ke ketiga orang ini. Cuman kalau kita lihat memang Ganjar Pranowo ini kalau kita analisa itu memang tinggi ketika kemudian disandingkan dengan Ridwan Kamil, kemudian juga Sandiaga Uno. Kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, itu karena bisa menutupi celah untuk Islam kah atau Jawa Timur kah atau Jawa Barat kah atau bagaimana? Ini lebih identik karena basis pemilih yang mungkin hampir beririsan dengan dan sama sebenarnya. Karena kalau kita lihat ternyata memang basis pemilih Ridwan Kamil itu cenderung akan memilih Ganjar dibandingkan ke tiga orang. Persentasenya lebih banyak memilih Ganjar dibandingkan ke Prabowo ataupun Sandi. Bagaimana dengan Prabowo? Kalau kita lihat Prabowo dengan 33,4%, sejauh ini simulasi kita juga menunjukkan bahwa ketika Prabowo dipasangkan dengan Sandi itu juga menjadi kompetitor yang kuat apabila si Ganjar nanti akan akan duet dengan Ridwan Kamil. Itu akan menjadi saingan berat begitu saingan yang berat. Oke, bagaimana dengan posisi Anies Baswedan? Kalau Anda katakan tadi hanya 2 begitu yang cocok, bisakah itu kemudian menjadi senjata begitu paling tidak melawan Prabowo dan juga Ganjar? Kalau kita lihat sejauh ini memang peluang Anies Baswedan untuk mendongkrak suara elektoralnya memang paling tidak harus dengan Sandi ataupun dengan Erick Thohir. Cuman kita juga melihat potensi AHY sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat ternyata berdasarkan basis data yang kita miliki, AHY itu cukup mendongkrak suara dari Anies Baswedan. Oke, ini menarik kemudian. Kalau Anda katakan tadi nama seorang Ridwan Kamil itu cocok pada 3 nama ini, bukankah kemudian basis Jawa Barat itu sebetulnya, saya mengacu pada 2019 tentunya, itu sudah kemudian dikuasai oleh Prabowo dan juga Gerindra saat itu. Apakah kemudian itu tidak menampung air di bak yang sama yang sebetulnya sudah hampir penuh begitu? Ya, kalau kita lihat berdasarkan basis pemilih di Jawa Barat sebenarnya ya, itu kan sudah dimiliki oleh Ridwan Kamil. Dan ketika semisal Ganjar Pranowo kemudian diduetkan dengan Ridwan Kamil, otomatis basis pemilih Jawa Barat itu akan bergeser ke Ganjar Pranowo. Dan itu akan menyulitkan ketika Prabowo berpasangan dengan Sandi sekalipun. Berarti artinya yang kemarin didorong oleh Mas Hasto itu cukup beralasan begitu ya, 35 paling tidak kita tambah mungkin di angka 8 tadi kalau tidak salah? Iya. Itu akan cukup menutup gitu? Jelas kalau berdasarkan hitung-hitungan matematis, memang apa yang diucapkan Pak Hasto itu juga punya alasan. Kita lihat memang
Ridwan Kamil itu juga punya tingkat kesukaan yang tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena kalau kita simulasi beberapa nama tokoh, termasuk juga tokoh-tokoh capres, ternyata tingkat kesukaan yang paling tinggi itu ada di tangan Ridwan Kamil. Kemudian baru yang kedua itu Sandiaga Uno. Kesukaan itu dalam arti popularitas atau kemudian bisa kita artikan elektabilitas? Bisa kita artikan lebih luas lagi. Karena orang suka itu cenderung akan kemudian memiliki hasrat untuk memilih si calon tersebut. Oke, tapi potensi ke sana. Potensi begitu ke sana. Kemudian kalau kita lihat akseptabilitas pun, Ridwan Kamil itu juga lebih unggul dibandingkan beberapa tokoh yang lain. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Ridwan Kamil unggul di 7 kriteria kemampuan. Oke, saya ingin kemudian sedikit kita bersimulasi begitu. Ketika 3 nama tadi, Sandi, RK, dan juga Erik, mana kemudian yang lebih cocok dipasangkan dengan Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan ketika lihat dari kriteria dan juga hitung-hitungan dari angka ini tadi paling tidak mencapai atau mendekati 50% lah. Ya, silakan dicoret kalau Anda. Kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan tiga nama tokoh yang digadang menjadi bakal calon wakil presiden, sebenarnya kalau merujuk pada hitung-hitungan elektoral, harusnya Ganjar itu bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Harusnya. Okay. Kalau berdasarkan hitung-hitungan elektoral ya, kita tidak menafikan basis koalisi dan segala macamnya. Karena kalaupun nanti Ridwan Kamil kemudian juga masuk ke kubu Ganjar, pasti ada peta koalisi yang kemudian berubah. Oke. Ya kan? Terus kemudian kalau kita simulasi matematis begitu ya. Oke. Ini dengan RK misalkan ya, katakan tadi. Misal dia bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Oke, silakan. Terus kemudian kalau untuk Prabowo Subianto, bisa kita lihat bahwa sejauh ini selain Ridwan Kamil yang bisa mendongkrak elektabilitasnya itu juga Sandiaga Uno sebenarnya. Oke, itu lebih cocok di Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Akan kemudian mengulang 2019? Iya. Oke, itu maksud Anda karena memang latar belakang dari SU memang sudah P3 dan berbeda, atau kemudian Anda lihat 2 calon itu jika disatukan akan lebih menjual begitu? Karena berdasarkan data yang kita miliki, memang kedua nama ini itu masih dikenal lekat oleh masyarakat Indonesia. Dan ini di luar peta koalisi ya. Kalau hitung-hitungan angka memang Prabowo dan Sandi ini menjadi salah satu kompetitor yang unggul ketika Ganjar Pranowo itu dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Karena selain pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, ketika Prabowo tidak mengambil nama Sandi, itu akan sedikit kesulitan. Artinya bisa mengejar dengan nama Sandi begitu ya, walaupun ini sudah bukan Gerindra lagi begitu ya? Iya, betul. Oke, bagaimana dengan Anies? Apakah nama ET tadi akan bisa kemudian atau ada nama lain menurut Anda? Kalau untuk Anies Baswedan, memang sejauh ini beliau harus mengambil ceruk suara yang berbeda dengan Anies Baswedan itu sendiri. Karena kalau kita lihat, sebenarnya kan Anies itu cenderung kepada pemilih yang Islam, basis Islam. Sedangkan yang harus kita lihat ke belakang, Anies itu harus mengambil ceruk latar belakang pemilih yang lain. Misal latar belakang nasionalis. Dan belakangan ini kan kita mendengar nama Yeni Wahid. Dan itu pun juga bisa dimasukkan. Tapi artinya Islam yang bukan NU begitu ya? Yeah. Karena salah satu yang juga didengungkan selain Yeni Wahid ada Kofifa juga masuk dalam bursa begitu. Artinya bisa kita pisahkan begitu ya? Betul. Nah, di luar nama-nama yang Mas Bram sebutkan tadi, sebenarnya ada satu nama lagi yang bisa memperkuat konsolidasi politik, yakni AHY sebenarnya. Karena kan kita juga kita lihat sendiri bahwa berdasarkan hitungan angka yang kita punya, AHY ini cukup membuat konsolidasi politik di koalisi perubahan itu semakin kuat sebenarnya. Oke, kalau kemudian dengan nama AHY, apakah kemudian ini bisa menutup celah elektoral yang katanya Jawa Timur cukup penting begitu bagi seorang Anies Baswedan? Kalau kita lihat data sekarang ini, PR dari Anies dan semisal kita pasangkan dengan AHY itu masih cukup jauh untuk menyusul kedua kandidat di atas. Oke, berarti bukan calon yang ideal dalam hitung-hitungan Anda? Sejauh ini yang paling ideal adalah AHY kalau untuk Anies Baswedan, meskipun dalam hitung-hitungan angka itu masih agak jauh dibandingkan dua kandidat di atasnya. Oke, pun jadi artinya kerjanya akan lebih keras. Kerjanya akan lebih keras, betul. Oke, tapi begini, ketika kita sebut nama RK, SU, tadi ada nama ET juga, artinya bisakah nama-nama itu kita asosiasikan begitu kepada partai yang artinya juga bisa kita cocok
cocokkan dengan nama-nama capres yang ada. Misalkan RK Golkar, SUP3, ET misalkan lebih cenderung dengan PAN, misalkan itu bisa. Bisa juga. Oke, kalau bisa geser ke yang ini. Oke, kita akan lihat begitu ya. Kami akan mencoba menganalisa begitu bagaimana dari sebaran pemilih tiga partai capres dari partainya ketika sudah ada. Anggaplah kita mulai dengan nama Sandiaga Uno, maka ada di P3. Kalau kemudian dari data Anda, maka sebaran pemilih kuning adalah Prabowo Subianto 32,4, kemudian Ganjar adalah sekitar 27%, Anies adalah 24,3. Artinya sebetulnya malah di Prabowo begitu ya, nama SU begitu ya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, memang ternyata irisan suara yang dulu sisa-sisa pemilih Prabowo dan Sandi juga masih bisa kita lihat bahwa lebih tinggi ke Prabowo kan? Oke. Ya, artinya memang yang paling ideal selama ini bisa kita lihat bahwa Prabowo itu bisa dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Oke, itu lebih ideal begitu ya dalam hitung-hitungan Anda ya. Oke, bagaimana dengan nama Erick Thohir, PAN gitu? Malah ini kalau dilihat sepertinya 40% adalah di Prabowo, 37,5 ada di Anies Baswedan, 22,4 ada di Ganjar. Lebih jauh rasanya, malah lebih cocok dengan Anies kalau data Anda. Oke, kalau kita lihat memang sejauh ini PAN itu juga cenderung mengajukan proposal ke Prabowo, kemudian juga Ganjar. Cuman memang kalau kita lihat data di atas, ternyata sebaran pemilih PAN itu lebih banyak memilih ke Prabowo. Artinya orang yang memilih Erick Thohir itu cenderung larinya ke Prabowo. Dan ini juga juga sesuai dengan data yang kita miliki juga. Artinya yang ini kan Anies ya. Sorry. Ini Ini Ganjar, 22 Ganjar, 37 Anies, 40 adalah Prabowo. Ini kan Anies ini Ganjar bisa kita lihat bahwa 22,4% ini dianggap rendah karena memang sejauh ini belum ada komunikasi politik yang erat antara PAN juga PDIP. Cuman yang harus publik tahu adalah sebaran ini juga sebenarnya sifatnya indikatif karena responden kita di pemilih PAN semisal itu juga tidak terlalu banyak. Kemudian juga pemilih P3 pun juga persentasenya juga tidak terlalu banyak. Oke, terakhir nama nama Ridwan Kamil begitu, ini kita asosiasikan pada Golkar, maka ternyata paling besar adalah di nama Prabowo Subianto 47,1, Ganjar 29,8 yang Anda sebutkan tadi hitung-hitungannya malah sebetulnya itu bisa menyelamatkan harusnya. Bagaimana? Sekali lagi memang kalau kita melihat sebaran itu besaran respondennya berbeda-beda. Pemilih PDI, kemudian juga pemilih P3 itu berbeda suaranya. Jadi ini sifatnya masih indikatif. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua memang pemilih Golkar cenderung akan memilih ke Prabowo ya. Dengan 47,1 ya. Dengan 47,1. Memang kalau kita melihat peta koalisi sekarang ini, pemilih Golkar itu akan cenderung larinya ke Prabowo dibandingkan ke Ganjar Pranowo. Oke. Kalau kemudian tidak linear antara partai dan juga calonnya, di mana titik temunya? Terakhir, singkat saja. Oke, jadi kalau ini sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah ketika tiga capres ini sudah mengerucut, artinya penentunya itu adalah di peta cawapres sebenarnya. Oke. Dan peta cawapres ini nanti juga akan menentukan peta koalisi. Apakah kemudian Golkar dengan sampai saat ini kan masih Erlangga Hartarto kan. Apakah kemudian juga akan legowo kemudian ketika Ridwan Kamil akan maju ke Ganjar Pranowo, ataukah mungkin nanti P3 yang kemudian juga akan bermanuver ke PDIP juga. Baik. Nah, ini masih dinamis sebenarnya. Oke, data ini tidak linear dan kemudian bisa jadi terjadi perubahan dengan desakan maupun tentunya akan merubah koalisi begitu ya. Nama-nama siapa cawapres yang kemudian akan mendampingi tiga nama ini. Oke. Terima kasih Mas Anto Hartanto Rosojati, peneliti Populi Center telah bergabung sama kami dan insight-nya tentunya.